Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dasar pemrograman semester 1 dan saya sebagai ketua Gun Gunika, saya akan memperkenalkan anggota saya. Pertama Aulia Jahra Siahaan, kedua Syadwina Anissa Nopianti, ketiga Alfian Nur Pratama, dan keempat Linda Maulidia. Di sini saya akan membahas rumusan masalah. Ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana program yang dibuat. Yang kedua, apa manfaat dibuatnya program toko baju sport. 3, apa kelebihan dan kekurangan dari program yang dibuat. Dan yang kedua, akan membuat tujuannya pembuatan makalah ini. Ada 2 poin. Yang pertama, untuk mengetahui program yang dibuat. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat dari program toko baju sport. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program yang dibuat. Dan kelanjutannya akan dilanjut oleh Linda Maulidia. Saya di sini akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Gugun. Bagaimana program yang dibuat? Program yang dibuat menggunakan aplikasi Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung, yaitu interpretatif. Dengan metode orientasi objek, Python adalah bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami. Python dibuat oleh programmer Belanda bernama Guido van Rossum. Di sini ada manfaat program yang dibuat, ada 3 poin. Yang pertama, berorientasi kepada objek yang dijual di toko baju sport. Yang kedua, agar sistem pengolahan data yang dibuat ini agar berjalan secara sistematis dan beraturan. Poin yang ketiga, supaya mendukung objek yang dibuat sehingga ketika mengoperasikannya terhitung mudah dan cepat. Di sini ada kelebihan dan kekurangan program. Kelebihannya ada 3 poin. Yang ke-1, mampu meningkatkan produktivitas baju. Yang kedua, bahasa yang mudah dipelajari dan mudah digunakan. Yang ketiga, fleksibel. Dan di sini ada kekurangannya. Kekurangannya juga memiliki 3 poin. Yang ke-1, eksekusi relatif lambat. Yang kedua, tidak cocok untuk aplikasi mobile. Yang ketiga, kesulitan dalam bahasa lain. Akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Linda. Contoh program yang dibuat. Program yang akan kami buat mengambil contoh transaksi penjualan di toko baju sport, di mana permasalahannya diuraikan sebagai berikut. 1. Jenis barang yang dijual beserta masing-masing harganya ditentukan berdasarkan kode berikut. Di sini ada 4 poin kode, yaitu poin pertama kode JRS untuk jenis kaos jersey, poin kedua kode JKT untuk jenis jaket parasut, poin ketiga kode TRN untuk jenis celana training, dan poin keempat untuk kode KSK untuk jenis kaos kaki. Yang kedua, terdapat input data transaksi dan pembayaran. Yang ketiga, diskon 20% diberikan jika pembelian item lebih dari 3 item. Yang keempat, total sama dengan jumlah dikali harga dikurang potongan. Yang kelima, uang kembali sama dengan ubay dikurangi total. Alfian Nur Pratama. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh Syadwina Anissa Nopianti, yaitu saya akan menjelaskan materi yaitu algoritma yang digunakan secara press do kode bahasa semu. Algoritma pada saat penjualan di toko baju sport dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pembeli datang ke toko dan memilih barang yang diinginkan. Kedua, pembeli mendatangi kasir. Ketiga, kasir menginput pilihan menu input data pembelian. Keempat, kasir menginput barang yang dibeli berdasarkan kode yang sudah ditentukan pada program Python yang sudah dibuat. Kelima, program akan secara otomatis menghitung jumlah pembelian barang. Keenam, diskon akan diberikan jika total minimal belanja terpenuhi. Ketujuh, uang yang akan dibayarkan dihitung berdasarkan jumlah beli dikurangi diskon yang diberikan. Kedelapan, pembeli memberikan uang untuk pembayaran. Kesembilan, uang kembali dihitung berdasarkan uang bayar dikurangi jumlah yang harus dibayar. Kesepuluh, setruk diberikan oleh kasir. Dan yang terakhir adalah kasir menyerahkan
barang, struk, dan uang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wazah Rasihaan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang program yang telah kami buat. Program yang kami buat menggunakan cara percabangan if elif else. Karena percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan yang dihadapkan pada kondisi tertentu. Jumlah kondisinya bisa 1, 2, atau lebih. Pernyataan if elif else sendiri disebut juga if percabang. Bila ada kemungkinan beberapa kondisi bisa benar, maka digunakan pernyataan if elif else. Pernyataan if elif else, bila kondisi pada if benar, maka pernyataan di dalamnya yang dieksekusi. Bila salah, maka masuk ke pengujian kondisi elif. Terakhir, bila tidak ada if atau elif yang benar, maka yang dijalankan adalah yang block else. Pada contoh yang kami buat, misal kode kita masukkan JRS. Pada pengujian if, kondisinya adalah apakah kode itu JRS? Hasilnya benar, maka yang ditampilkan adalah kaos jersey. Bila kode kita ganti menjadi JKT, maka yang bernilai benar adalah pernyataan. Jadi, kesimpulan pada materi yang telah disampaikan oleh teman saya, kesimpulannya adalah pada contoh program penjualan baju sport di atas dapat menggunakan berbagai jenis fungsi dan operasi. Semuanya digunakan untuk mempermudah pembuatan program. Meskipun program masih sederhana, namun program tersebut sudah menerapkan materi yang berkaitan dengan praktikum Python. Saya perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.